Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya pemaparan yang paling akhir, mudah-mudahan belum pada bosan untuk duduk di sini. Pemaparan ini beda topiknya ya dengan yang tadi-tadi, karena saat ini yang saya paparkan adalah tentang PTM. Ini kajian faktor risiko PTM, hipertensi dan diabetes mellitus di Kabupaten Tanah Toraja. Tanah Toraja itu kabupaten, salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Mungkin semua sudah pada sering mendengar, karena daerah wisata yang sudah mendunia. Ajak kita ke sana dong. Boleh Bu, kalau nanti bisa hubungin saya. Di Indonesia ini PTM 51% adalah penyebab kematian, baik itu karena jantung, stroke, DM, penyakit degeneratif, dan kanker. Ini biasanya disebabkan oleh pola nutrisi, kebiasaan tidak sehat, kurang aktivitas fisik, atau stres. Indonesia merupakan negara keempat dengan penderita diabetes mellitus sebanyak 5,6 juta. Ini data pada tahun 2000, 4,6% setelah Cina, India, dan USA. Ini ya datanya masih lama ya. Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit tidak menular dengan angka kejadian yang semakin meningkat. Prevalensi DM dari kurun waktu 1980 sampai 90 itu sebesar 1,4 sampai 2,3%. Kemudian hasil SKRT tahun 2003 oleh Badan Statistik sebesar 14,7% di perkotaan dan 7,2% di pedesaan. Apalagi mungkin di tahun 2013 ini sudah 10 tahun setelah hasil penelitian ini, mungkin lebih besar nilainya, angkanya. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan penyebab meningkatnya risiko penyakit stroke, jantung, dan ginjal. Akhir abad 20, penyakit jantung dan pembuluh darah menjadi penyebab utama kematian di negara maju dan berkembang. Ini data The Lancet tahun 2000, sebanyak 972 atau 26 orang dewasa di dunia menderita hipertensi. Angka ini terus meningkat tajam. Diprediksi oleh WHO pada tahun 2025 nanti sekitar 29 orang dewasa di seluruh dunia ini akan menderita hipertensi. Untuk di Indonesia, angka penderita hipertensi mencapai 32%, ini pada tahun 2008, dengan kisaran usia di atas 25 tahun. Jumlah penderita pria mencapai 42,7%, sedangkan wanitanya 39,2%. SKRT 2001, kematian akibat penyakit jantung dan pembuluh darah di Indonesia sebesar 26,3%, sedangkan data kematian di rumah sakit tahun 2005 sebesar 16,7%. Peningkatan prevalensi hipertensi sering dengan peningkatan faktor risikonya, antara lain obesitas, kurang aktivitas, stres, merokok, konsumsi garam dan alkohol yang berlebih, hingga hiperlipidemia dan hiperkolesterolemia. Tanah Toraja merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang masyarakatnya diduga memiliki risiko tinggi akan DM dan hipertensi. Pengamatan terhadap kebiasaan masyarakat atau budaya menunjukkan bahwa tingkat konsumsi lemak cukup tinggi sehingga cenderung memiliki pola hidup yang tidak sehat, seperti kebiasaan mengkonsumsi alkohol. Di Tanah Toraja itu ada budaya pesta kematian, namanya Rambu Solo, dan ada lagi pada saat memasuki rumah baru ada pesta juga yang sering, tapi yang lebih banyak kegiatan itu pada saat pesta kematian. Di situ keluarga maupun kerabat itu menyumbang kerbau, sapi atau babi kepada keluarga yang mengadakan pesta kematian. Jadi puluhan bahkan ratusan ekor itu pada saat satu acara itu dipotong untuk dikonsumsi beramai-ramai oleh tamu ataupun keluarga yang ada. Kemudian PTM merupakan masalah kesehatan masyarakat yang cukup serius di masa mendatang. Ini perlu penanganan yang lebih komprehensif dan multidisiplin. Saya agak cepat saja karena waktunya ini. Tujuan umum ini untuk mengetahui epidemiologi penyakit, faktor risiko penyakit tidak menular di Kabupaten Tanah Toraja. Lanjut ya. Ini kerangka konsepnya ini akan dilihat berdasarkan
variabel umur, jenis kelamin, obesitas, konsumsi alkohol, pola makan, riwayat keluarga terhadap penyakit tidak menular. Jadi kerangka kegiatannya dilakukan wawancara untuk mengetahui umur, jenis kelamin, kemudian pengukuran tekanan darah. Di sini digunakan tensimeter. Kami mengukur rapid test kadar gula dengan beta cek, berat badan, persen fat, BMI, BMR dengan Carada scan. Ini alat ukur timbangannya. Kemudian untuk men-screening berapa banyak responden yang menderita dan tidak menderita berdasarkan indikator yang sudah ada. Jadi metode kajiannya ini deskriptif dengan sampel 100 orang. Ini kami mengambil sampelnya pegawai kantor pemerintahan karena penelitian ini kami harapkan dapat mengumpulkan banyak responden. Kalau masyarakat umum yang berladang agak susah dikumpulkan, sehingga kami memilih di kantor daerah. Next. Ini hasil pembahasan karakteristik umum. Lanjut lagi. Nah, ini distribusi berdasarkan variabel. Berdasarkan umur menunjukkan lebih dari setengah total responden dengan kategori hipertensi. Hasil pemeriksaan tekanan darah yang lebih dari 140-100 mmHg berumur lebih dari 40 tahun. Lanjut. Kemudian berdasarkan jenis kelamin, untuk lebih dari setengah total responden kategori berjenis kelamin laki-laki itu 10 orang, 58,82%. Sedangkan distribusi DM berdasarkan jenis kelamin menunjukkan hasil yang sama pada kelompok laki-laki dan perempuan dari total responden dengan kategori DM, yaitu 1 orang atau 50%. Ini distribusi hipertensi dan DM berdasarkan obesitas menunjukkan lebih dari setengah total responden dari kategori hipertensi obesitas, yaitu 58,82%. Sedangkan distribusi DM berdasarkan obesitas menunjukkan bahwa total responden dengan kategori DM tidak obesitas, yaitu 2 orang atau 100%. Distribusi hipertensi dan DM berdasarkan riwayat keluarga menunjukkan lebih dari setengah dari total responden kategori hipertensi tidak mempunyai riwayat hipertensi dalam keluarga, yaitu 9 orang atau 52,94%. Sedangkan distribusi DM berdasarkan riwayat keluarga menunjukkan bahwa total responden dengan kategori DM tidak mempunyai riwayat DM dalam keluarga, yaitu 2 orang atau 100%. Berdasarkan pola makan atau diet menunjukkan lebih dari setengah total responden dengan kategori hipertensi tidak menyukai makanan asin, yaitu 12 orang atau 70,59%. Sedangkan distribusi DM berdasarkan pola makan menunjukkan hasil yang sama pada kelompok yang menyukai makanan manis yang tidak dari total respon dan yang tidak dari total responden dengan kategori DM, yaitu 1 orang. Distribusi hipertensi berdasarkan konsumsi alkohol, karena pada acara-acara atau kegiatan pesta itu banyak konsumsi alkohol yang oleh keluarga yang mengadakan pesta itu disiapkan. Jadi asumsi kami alkohol itu pada saat pesta banyak diminum. Tetapi kalau dari hasil penelitian ini berdasarkan hasilnya ternyata menunjukkan lebih dari setengah total responden kategori hipertensi tidak mengkonsumsi alkohol. Sedangkan dari DM menunjukkan hasil yang sama bahwa yang mengkonsumsi dan tidak mengkonsumsi dari total responden dengan kategori DM, yaitu 1 orang. Kesimpulannya, responden yang masuk kategori hipertensi sebanyak 17 orang ditemukan, 70,59% berumur 40 tahun, 58,82% adalah laki-laki, 58,82% menderita obesitas, 52,94% responden tidak mempunyai riwayat hipertensi dalam keluarga, 70,59% tidak menyukai makanan asin, dan 76,47% tidak mempunyai kebiasaan mengkonsumsi alkohol. Responden yang masuk kategori diabetes mellitus sebanyak 2 orang, di mana ditemukan 50% berumur kurang dari 40 tahun. 50% ini adalah laki-laki dan perempuan karena 2 orang. 100% tidak obesitas, 100% responden tidak mempunyai riwayat DM, 50% tidak menyukai makanan manis, dan 50% tidak mempunyai kebiasaan mengkonsumsi alkohol. Saran yang kami buat yaitu
Untuk melakukan screening dalam usaha pengendalian faktor risiko terhadap penyakit hipertensi dan DM ini untuk layanan kesehatan. Kemudian untuk perseorangan perlu pencegahan terjadinya penyakit hipertensi dan DM sedini mungkin, terutama pada masyarakat yang memiliki faktor risiko untuk terjadinya penyakit tersebut. Ini mungkin perlu sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian perlunya kebijakan untuk lebih menggalakkan program promosi kesehatan mengenai faktor-faktor risiko dari kejadian hipertensi dan DM. Mengingat angka kejadian penyakit tidak menular semakin meningkat dari tahun ke tahun. Mungkin demikian pemaparan dari saya. Terima kasih.